Emir mendatangi Epson dan memarahinya sebab ia sudah seenaknya merujuk pasien tanpa persetujuannya. Jika sudah begini, itu artinya mereka tidak perlu untuk saling percaya lagi. Emir kemudian membebaskan apapun yang akan dilakukan Epson, sebab menurutnya gadis itu sudah menganggap dirinya sebagai bos di klinik. Akan tetapi, Emir mempermasalahkan setiap ada masalah namanya yang dipertaruhkan. Epson kemudian menyangkal pernyataannya itu. Ia mengaku jika telah mengetahui jika Emir melakukan operasi di luar klinik. Karena sudah kesal, Emir pun membenarkannya. Bahkan ia memberitahukan identitas orang yang ia operasi. Setibanya di rumah, Kayabe merasa heran istrinya menjadi jutek. Bahkan istrinya itu menjawab pertanyaannya dengan nada tinggi. Istrinya kemudian mengaku jika melihat suaminya itu bergandengan tangan dengan seorang wanita. Mendengar itu, Kayabe merasa terkejut dan sontak membantahnya, sebab ini hanyalah salah paham. Di tengah pertengkaran ini, Kayabe mendapatkan telepon dari Emir. Ia diminta memindahkan Ibu Pervin karena Epson akan pergi ke rumah sakit. Dalam situasi seperti ini, Kayabe harus pergi. Akan tetapi istrinya beranggapan jika suaminya itu akan berkencan. Akibatnya, Servil memerintahkan pembantunya untuk mengeluarkan seluruh pakaian suaminya. Yasar bertanya kepada Mete kenapa mengambil pasien Emir, itu namanya mencuri. Dan akibat perbuatannya itu menimbulkan kegaduhan di klinik. Mete membela diri apa yang ia lakukan sudah sesuai prosedur, ia layak untuk mengoperasi Ibu Aisyah. Dirinya dengan Emir satu kelas, namun dirinya nilainya selalu lebih tinggi. Pembicaraan pun mereka akhiri saat Emir datang. Emir sendiri ditelepon oleh adiknya, hanya saja ia tidak mau merespon. Sam mengatakan kepada Burju, ia tidak tahu lagi kepada siapa ia meminta bantuan. Namun gadis itu justru mengatakan jika Sam harus bertanggung jawab. Ia bisa meminjam uang atau apapun, yang jelas ia mencari solusi. Di tengah perdebatan, mereka pun dihampiri polisi. Mereka pun tidak bisa menolak saat polisi itu menawarkan bantuan. Dengan terpaksa mereka harus ikut dengan mobil polisi itu karena akan diinterogasi. Epson tiba di rumah sakit dan menanyakan tentang Nyonya Aiden. Ia adalah orang yang katanya dioperasi Emir. Padahal sebenarnya orang itu adalah Ibu Pervin. Dan saat ini Kayabe sedang berusaha untuk mengeluarkannya dari rumah sakit. Jadi ketika Epson tiba di ruang perawatan, ia sudah tidak menemukan siapapun kecuali tukang bersih-bersih. Petugas kebersihan mengatakan jika yang menghuni kamar ini bukanlah Nyonya Aiden, melainkan orang lain. Epson akhirnya meninggalkan kartu namanya, meminta petugas kebersihan itu menghubunginya bila ia mendapatkan informasi. Binur bertanya kepada Emir apa ia melihat Epson, namun tentu saja ia tidak mendapatkan jawaban sebab mereka sedang tidak akur. Pasca operasi, Bade, putri Ibu Aisyah, merasakan sakit di perutnya. Ia kemudian menjerit kesakitan akibat tidak bisa menghubungi petugas. Sementara itu di ruangan sebelah ada ibunya yang juga telah selesai dioperasi oleh Mete. Ibu Aisyah dikunjungi oleh Emir. Ini membuat Mete ketakutan sebab merasa bersalah mengambil pasien Emir. Tiba-tiba Ibu Aisyah mendengar suara putrinya. Beruntung ada Yasar yang bergerak cepat dengan menutup mata dan telinga Ibu Aisyah dengan alasan untuk terapi penyembuhan. Emir memperingatkan Mete untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Di luar, Emir bertemu Epson. Ia pun bertanya apakah ia telah menemukan Ibu Aiden. Sindiran itu tidak ditanggapi oleh Epson, sebab menurutnya dugaannya sudah benar. Emir melakukan operasi di luar klinik. Seorang pengamat bola hampir frustasi menunggu Epson. Beruntung gadis itu segera datang hingga bisa mencairkan suasana. Di sisi lain, Kayabe tidak bisa masuk ke dalam rumah karena dikunci istrinya dari dalam. Bukan itu saja, pakaiannya pun sudah berada di luar rumah. Pengamat bola ingin melakukan perawatan wajah agar terlihat lebih muda. Ia tidak peduli dengan cara apapun meskipun harus operasi plastik. Epson harus memutar otak untuk mencari solusi sebab Emir tidak mau melakukan operasi lagi. Alhasil ia berhasil meyakinkannya untuk melakukan perawatan sesuai kemampuannya. Gulden tidak pernah menyerah untuk mendekati Emir. Ia mulai mengorek informasi mengenai operasi Ibu Yesim. Dari situ ia mendapatkan pengakuan dari Emir jika Epson telah melakukan kesalahan. Mete memberitahu Epson jika Emir marah kepadanya. Gadis itu kemudian menyuruhnya untuk bersabar karena ia akan bisa mengatasinya. Setelah keluar, Mete kembali bertemu dengan Emir. Ia diingatkan sekali lagi untuk tidak bermain-main dengannya. Emir mendengar jika ia akan dipanggil pada sidang etik. Untuk itu ia melakukan protes kepada Epson. Di tengah perdebatan, Emir tiba-tiba ditelepon oleh Sam.
Ia pun kaget mendapati adiknya ternyata kecelakaan lagi. Berita mengenai adanya sidang kode etik cepat menyebar di antara para karyawan. Emir tidak habis pikir kenapa Epsun tiba-tiba ingin ikut dengannya. Gadis itu pun hanya menjawab jika ia ingin melakukan misi kemanusiaan. Menurutnya ia mengaku bersalah telah membuat Emir dalam masalah. Di tengah perjalanan, Emir memberikan undangan simposium ayahnya. Emir meminta penjelasan adiknya kenapa bisa mobilnya seringsek ini. Akan tetapi sebelum mengatakan apapun, Burju datang. Saat itulah Epsun tiba-tiba kaget. Dari situ ia baru tahu jika Burju dan Sam satu fakultas. Emir tidak mau tahu, menyuruh mereka bertanggung jawab sendiri. Serville sedang menggunting foto kebersamaannya dengan sang suami. Tiba-tiba ia diberitahu pembantunya jika di luar rumah sedang ada kebisingan. Ternyata Kayabe mengundang tukang kunci untuk membuka paksa pintunya. Di sisi lain, Mete merasa bersalah hingga tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Ia kemudian dihampiri oleh Binur dan Syab. Akan tetapi tidak ada pertanyaan lain dari Syab kecuali bertanya di mana Epsun. Beberapa saat kemudian Epsun pun muncul bersama dengan Emir. Lalu kemudian disusul kemudian oleh Sam dan Burju. Mengetahui hal itu, Syab langsung menghampiri Epsun. Akan tetapi Emir sedang merasa bad mood, akhirnya meninggalkan mereka. Burju merasa malu saat disapa oleh Syab. Ia merasa malu jika Sam mengetahui jika dirinya bekerja pada waktu di restorannya. Epsun menasihati Sam untuk tidak jadi seorang pengecut. Setelah bersusah payah hingga malam hari, Kayabe akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Meskipun begitu, ia disambut dengan muka bengis oleh istri dan pembantunya. Syab mencoba mendekati Epsun, akan tetapi belum berhasil karena gadis itu buru-buru pulang. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan Gulden untuk mendekati Emir. Beberapa saat kemudian datanglah Syab. Ia tidak terbiasa melihat wajah Emir murung. Berhubung ada gadis baru datang, Syab menyarankan sahabatnya itu untuk mencobanya. Jelas ini menimbulkan kekecewaan bagi Gulden. Di sisi lain, Sam terbantu dengan pertengkaran di antara orang tuanya. Ia diam-diam buru-buru masuk ke dalam kamarnya untuk menghindari pertanyaan mengenai mobilnya. Gadis yang baru diajak kenalan Emir diajak ke rumah. Emang dasar playboy, Emir menggunakan rayuan maut. Saat baru akan bermesraan, tiba-tiba ia mendengar suara dari lantai atas. Ia mencoba mengabaikannya, namun itu terjadi berkali-kali. Terpaksa Emir menghampiri Epsun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Epsun adalah penggemar bola yang fanatik. Jadi saat itu ia berteriak histeris menyaksikan pertandingan klub kesayangannya. Emir sama sekali tidak menyangka jika gadis itu sangat heboh. Bahkan saking hebohnya, ia sampai berjingkrak-jingkrak. Saat tim kesayangannya itu mencetak gol, spontanitas ia melompat ke tubuh Emir. Emir kemudian suka dengan kepolosan Epsun, sebab dengan begini ia bisa melupakan semua masalah. Pertengkaran Kayabe dengan istrinya terjadi hingga tengah malam. Akan tetapi, kondisi menjadi lebih kondusif. Kayabe mengajak istrinya untuk bernostalgia, mengingat kembali kisah cinta mereka hingga sampai ke titik ini. Epsun mengaku senang ada teman yang menemaninya untuk menonton bola. Ia mengeluarkan anggur dari dalam kulkas. Tiba-tiba di TV diumumkan pemenang kuis adalah Epsun. Jadi ia berhak mendapatkan jersey pemain Besiktas beserta tanda tangannya. Emir meminta Epsun melempar anggur ke mulutnya. Akan tetapi yang terjadi, Emir tiba-tiba tersedak. Melihat itu Epsun langsung panik, padahal Emir hanya berpura-pura. Emir bertanya kepada Epsun jika dirinya akan mati, apakah ia akan menyelamatkannya. Akan tetapi Epsun justru mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan bahwa dulu waktu ia masih sekolah memiliki pacar. Akan tetapi saat itu ia hanya pergi nonton ke bioskop maupun hanya makan. Karena keasikan mereka berdua mengobrol hingga pagi hari. Epsun berusaha meminta maaf kepada Emir atas kesalahannya. Tapi Emir tiba-tiba teringat jika tadi malam ia memiliki tamu. Keasikan mengobrol dengannya membuatnya lupa segalanya. Saat turun, Emir mendapati gadis kenalannya sudah marah. Gadis itu pergi meninggalkannya begitu saja. Sam mempersiapkan alasan jika ditanya orang tuanya. Akan tetapi pertengkaran orang tuanya ternyata belum usai. Kayabe akhirnya mengaku jika tangan yang ia pegang adalah tangan Pervin. Mendengar itu istrinya justru semakin marah menganggap suaminya itu telah berbohong jika Pervin dioperasi di luar negeri. Serville akhirnya tetap meminta cerai dan meminta hak asuh anak.
Dan untuk sementara ia meminta suaminya itu untuk meninggalkan rumah. Dan permintaannya itu akhirnya dipenuhi. Ibu Pervin menelpon Epsun memberitahunya jika akan ada sidang kode etik. Ia kemudian menyarankan putrinya itu berdamai dengan Emir untuk bisa menghadapi masalah ini. Lagi pula mereka partner harus bertanggung jawab bersama-sama. Mendengar itu Epsun mencoba untuk menuruti keinginan ibunya. Asli akhirnya bisa mewawancarai Emir. Akan tetapi saat pada pertanyaan mengenai wanita, Emir tiba-tiba pandangannya mengarah kepada Epsun. Gadis itu memang kebetulan berada di situ karena ia rutin setiap pagi berkuda. Emir memberitahu Asli jika ia lebih mementingkan karir dibandingkan wanita. Tapi setelah itu Emir meminta izin untuk dipinjami kuda. Sebab ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Epsun. Sebelumnya ia diberitahu Canan jika dirinya akan disidang kode etik. Emir mendapati Epsun sedang melamun. Gadis itu pun mengaku sedang menenangkan diri. Emir bertanya kepada Epsun kenapa melakukan ini kepadanya. Jika dirinya disidang kode etik, maka karirnya akan hancur. Epsun terpaksa mengaku jika ia sudah berbuat segalanya. Hanya saja Kayabe tetap ngotot. Emir tidak bisa memaafkan ini dan menyebut jika Kayabe bukanlah ayahnya. Komite sidang etik telah datang ke klinik. Tentu saja membuat suasana di sana menjadi tegang. Beruntung Emir mau datang meskipun terlambat. Ia menyerahkan sendiri pembelaan yang ia buat. Bagi Kayabe ini merupakan sebuah kesombongan. Epsun kemudian membuat pernyataan yang tujuannya adalah untuk meringankan Emir. Tapi ia bersama dokter yang lain justru diminta keluar dan membiarkan Emir sendirian. Di sisi lain, Gulden mengajak ketemuan Servil. Ia memberitahu jika putranya sedang menjalani sidang kode etik. Gulden mengatakan jika ia merasa kasihan dengan putranya, sebab sebenarnya yang telah membuat kesalahan adalah Epsun. Mendengar seperti itu, Servil akhirnya masuk ke dalam perangkap. Ia bersedia bergabung dengan Gulden untuk menyingkirkan Epsun. Lagi pula, Servil memiliki dendam pribadi dengan Pervin. Semua karyawan harap-harap cemas menunggu hasil sidang dari Emir. Beberapa bahkan berspekulasi mengenai hukuman yang diterima oleh dokter bedah itu. Mereka tidak ada yang semangat ketika diberitahu jika pasien mereka banyak. Hingga akhirnya Canan memberitahu jika sidangnya telah selesai. Epsun mengejar Emir yang akan bergegas pergi. Akan tetapi Emir tidak memberitahukan hasilnya dan berkata jika ia butuh untuk menenangkan diri seperti dirinya. Kayabe memberitahu Pervin jika dirinya diusir istrinya dari rumah. Servil salah paham menganggap mereka ada hubungan khusus. Padahal sebenarnya mereka hanyalah partner yang spesial. Emir mengeluarkan mobil klasiknya untuk berkeliling kota. Sementara itu, Epsun justru mendatanginya di rumah. Di tengah pencariannya itu, Epsun ditelepon oleh ayahnya. Ia terpaksa berbohong jika semuanya baik-baik saja. Epsun kemudian menelpon kafe dan bertanya kepada Burcu apakah Emir berada di situ. Gadis itu benar-benar bingung kemana partnernya itu pergi. Asli datang ke kafe dan bertemu dengan Chap. Dan lagi-lagi pemuda itu hanya menanyakan Epsun. Asli kemudian memberikan kartu namanya. Sambil memberitahu jika Epsun setiap pagi berkendara kuda di peternakannya. Selagi Binur sendirian, ia mencoba bergabung dengan teman-teman kerjanya. Akan tetapi itu tidaklah mudah karena mereka berada di kubu yang berseberangan. Burcu dihubungi Sam saat bekerja. Tentu saja gadis itu menolak saat akan diajak untuk pergi hangout. Seperti yang dilakukan Epsun, Emir menyendiri. Kita dibuat bertanya-tanya apa sebenarnya hasil dari sidang kode etik. Akan tetapi, Epsun kemudian merasa lega mendapati Emir tengah bermain gitar dengan Sharp. Epsun jadi teringat saat pertama kali Emir menunjukkan kunang-kunang di belakangnya. Emir memutuskan untuk meminta maaf kepada gadis yang pernah ia tinggalkan. Dari sini menjadi jelas jika Emir menjadi playboy kembali. Setibanya di klinik, Epsun kaget melihat begitu banyak pasien. Di antaranya ada yang melakukan komplain, ada juga yang ingin operasi plastik. Jelas Epsun merasa panik sebab Emir tidak ada. Terpaksa Epsun berpura-pura kuat melayani seluruh pasien itu sendirian. Akan tetapi saat menjalaninya, Epsun tiba-tiba teringat dengan Emir. Ia sangat kangen. Dari sini ia baru menyadari betapa pentingnya seorang partner. Hari itu Epsun benar-benar tertekan.
Ia kemudian memberanikan diri bertanya kepada Canan, di mana Emir dan apakah ia akan menghadiri simposium ayahnya. Meskipun tidak mendapatkan jawabannya, Epson merasa lega. Malam harinya ia melanjutkan pencarian di rumah. Emir sebenarnya sudah pulang, hanya saja ia dengan sengaja tidak mau menemui gadis itu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sam ditanya ibunya di mana mobilnya. Pemuda itu pun kemudian menjawab jika sedang diperbaiki. Jawaban itu ternyata sudah membuat ibunya percaya. Epson tidak mengaku kepada Binur jika ia sedang menunggu Emir. Apa yang ia lakukan dengan melihat ke segala arah adalah untuk menikmati pemandangan. Akan tetapi setelah melihat Emir datang, wajahnya langsung berubah. Epson kemudian bertanya kemana saja selama ini. Ia menduga tidak tertarik dengan simposium ayahnya. Emir segera menghampiri ayahnya untuk mengucapkan selamat. Akan tetapi ia merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari kehebatan ayahnya. Emir mencoba menyindir Mete bahwa mulai saat ini dirinya merasa kalah dari teman sekelasnya itu. Emir benar-benar menjadi pusat perhatian. Ia membuka baju lalu berenang di hadapan para wanita. Epson pun merasa terpukau, hanya saja ia tidak mau mengakuinya. Setibanya di rumah, Serville kaget mendapati foto-foto suaminya ditutupi gambar balon. Ternyata itu adalah perbuatan pembantunya. Ia ikut benci dengan laki-laki yang suka selingkuh. Gulden memberitahu Serville jika semua berkumpul di acara simposium. Dan karena mereka telah bekerja sama, Gulden diminta menjadi mata-mata. Emir bersikap semaunya di hadapan Epson. Entah apa yang direncanakan pemuda itu. Ia memposisikan diri seolah-olah seperti bukan partner lagi. Di saat semua masuk ke dalam gedung, Epson lebih memilih untuk menontonnya dari layar. Selain karena dirinya hanyalah dokter kulit dan bukan dokter bedah, ia tidak ingin bertemu langsung dengan Emir. Acara sendiri dipandu oleh Emir. Ia memanggil serta memperkenalkan ayahnya sebagai seorang ahli bedah plastik terbaik di kota ini. Pada tahap ini tidak ada satupun yang terlihat aneh. Kayabe justru menyuruh Emir untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Akan tetapi kesempatan itu disalahgunakan oleh Emir. Ia tiba-tiba menyatakan mengundurkan diri dari klinik. Sontak ucapannya itu membuat bingung semua orang. Gimana, ceritanya sudah mulai panas kan? Dan jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa pantengin terus Smile Channel ya. Terima kasih.